Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 26 yang berjudul angka 1. Diri ini masih terbilang angka 1. Melakukan seorang diri, biarpun itu berat tak peduli, asalkan mampu. Suatu saat nanti akan menjadi angka 2 kalau sudah adanya pendamping hidup. Itulah harapannya. Belum pernah memikir lebih dalam tentang masa depan. Nah, tibalah waktunya di saat ini memikirkan. Mengerjakan seseorang diri cukup capek dan membosankan. Bagaimana tidak? Semua tak bisa cepat selesai, harus beberapa hari. Semoga di bulan depan ataukah di tahun depan tidak angka 1 lagi, tapi 2 hati, 1 cinta. Dan bila Anda yang di saat ini masih angka 1, diriku doakan agar cepat ditemukan jodohnya, dilancarkan segalanya, dan tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Angka 1 itu ibaratnya adalah suatu kesendirian. Begitulah. Untuk judul yang kedua adalah dari dalam hati. Biarpun nanti tidak semuanya aku ungkap di sini, setidaknya mengurangi beban ini. Memang sedikit curhat dengan Anda. Semoga tidak mengganggu waktu-waktu aktivitas Anda di sana. Agar bisa menjelaskan akan diriku awali dari perasaan kalut ini. Nah, bagaimana tidak? Aku dulu mencintai seorang wanita yang salah. Ibarat kata telah berkhianat denganku. Sungguh memilukan, menyedihkan, menyengsarakan. Namun aku telah menyadari diri bahwa tak baik mengeluh begini. Tetap tabah ikhlas mengalaminya. Sebagai insan yang kuat dan bisa usaha dengan penuh kesemangatan. Dari Anda yang ceritanya sama, tak perlu malu menceritakan. Nah, perlunya diingat privasi nama dan alamatnya beserta orang tuanya. Boleh curhat asalkan ketika itu nama, alamat, dan orang tuanya tidak disebutkan. Untuk judul yang ketiga adalah apa yang ada. Sekarang apa yang ada tentunya disyukuri. Kalau Anda mungkar dan tidak menerima dengan lapang dada, takutnya dikurangi rasa nikmatmu. Segala macam yang Anda punya itu atas pemberian Allah yang Maha Besar. Secara umumnya milik Anda itu sekecil apapun tetap dinikmati. Walau besok tak tahu mau makan apa, jangan lupa menikmati dulu hari ini. Perkara besok, pikir besok. Memang ada, hari esok sudah disiapkan. Karena persediaannya banyak. Itu mah orang cukup. Kalau kelasnya menengah ke bawah, beda lagi. Kesederhanaan itulah yang efektif. Terlalu mewah, terlalu boros, dan sederhana pun asal pantas. Sengsara tak seberapa, sedih pun tak berlanjut. Yang sedang-sedang saja kawan. Apa yang kita punyai di hari ini, patutnya kita selalu mensyukuri. Untuk judul yang keempat adalah doakan saja. Kalau kita dihina dan dicaci maki dan tak mampu melawan, maka doakan saja yang terbaik untuknya. Tak usah bingung-bingung apalagi punya rasa dendam, mohon janganlah. Mendoakan adalah hal yang baik, jadi tak ada salahnya untuk mendoakan mereka. Menghujatmu, sobat, secara umum memang tidak terima, tapi tunggu dulu, jangan main hakim sendiri gitu saja. Sebaiknya Anda tenang. Bagaimana, apa Anda mau mendoakan mereka? Agar cepat sadar cukup itu sajalah, tak usah aneh-aneh menurutku seperti begitu. Memaksakan diri mendoakan juga kurang baik, karena berdoa itu secara ketulusan hati dan keikhlasan hati, sepertilah itu baiknya. Memang kita kalau dihujat, dicaci maki, dibully dan sebagainya,
kita memang tidak terima, tapi alangkah baiknya kita adalah mendoakannya. Untuk judul yang kelima adalah bisa saja. Bila mana berusaha, imbangilah doa, insya Allah bisa saja. Karena kenapa tidak? Asal punya niat dan hati. Sudahkah Anda seperti itu, wahai sobat? Dengan kerelaan hati dan keikhlasan, berniat dalam hati dan berusaha. Biarpun Anda berdagang keliling, tidak masalah. Walaupun Anda berprofesi sebagai sopir angkot, tidak usah gengsi demi kebutuhan hidup. Biarlah Anda seorang petani, tapi tetap menjadi sorotan publik, sobat. Makin bisa saja asal dengan keahlian dan apapun yang dibisa. Yang penting jangan sok bisa saja. Cukup inilah yang dapat ditulis, tak mungkin panjang seperti novel. Buat pesan buat Anda, yakin bisa kalau memang mempunyai harapan, tak usah berkecil hati, sobat. Bisa saja kalau kita mempunyai keahlian tersendiri atau yang beda dengan yang lainnya. Begitulah kira-kira. Untuk judul yang keenam adalah mau bagaimana. Terlalu banyak pilihan memang tak baik, minimalnya 3 atau 4 saja agar tidak membuat bingung. Memang apa yang dipilih? Oke, di sini yang dimaksud memilih benda atau barang, seperti contoh kendaraan, Android. Nah, tentu dengan jumlah tak terlalu banyak akan enak memilih. Lalu, kalau banyak pilihan di depan Anda, jadi lebih mudah Anda mendapat barang atau benda tersebut jika sedikit. Banyak nih yang bilang sudah tahu, tak perlu diberitahu. Oke lah, diriku akui bahwa Anda pengalaman, tak perlu dong pikir panjang lagi. Mungkin hanya sampai di sini saja. Atas perhatiannya diriku ucapkan banyak terima kasih. Masih berjumpa di judul-judul selanjutnya. Kalau kita itu bisa, mau gimana lagi? Jangan pura-pura bisa. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah bimbang. Merasakan bimbang memang membuat hati tak enak dan tidak nyaman. Kebimbangan akan bisa hancur oleh keyakinan. Maka dari itulah dari diriku ini pernah mengalami guncangan hebat, tak sangka itu bisa terjadi. Seolah-olah tak sanggup dirasakan, tapi mau bagaimana lagi? Badai pengkhianatan terlalu besar, menjadi kelabu dan putih berlalu. Nasib ini seakan hancur luluh tak berdaya. Begitulah kebimbangan. Seperti inilah beban asmara yang aku alami ketika bimbang. Dan tak lagi menderita begini, sobat. Sedikit demi sedikit akan memperbaiki walau harus waktu lama. Demikian yang dapat aku tulis karena bila kebanyakan membuat sesak di dada dan tidak kuat. Kebimbangan itu hancur dengan keyakinan. Itu sudah dari dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah selamat datang. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Yang file selanjutnya dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.